Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai tata nama. Kali ini kita masuk ke bagian C. Judulnya adalah tata nama senyawa ion poliatom. Nah, judulnya senyawa ion berarti tata namanya itu harusnya sama dengan tata nama senyawa ion. Di sini ada nama kation diikuti dengan bilox ditambah dengan nama anion. Kalau kemarin nama logam dengan bilox lalu nama non logam. Nah, ini sama aja. Jadi aturan untuk nama kationnya sama seperti aturan nama logam. Jadi bilox di sini ditulis jika dia bukan golongan 1A, 2A, 3A, dan AG dan ZN. Untuk AG dan ZN beserta 3 golongan utama tidak perlu dituliskan nilai biloxnya seperti aturan di tata nama senyawa ion. Bahannya yang harus dihafal adalah ini nama-nama anion poliatom. Sebenarnya banyak. Ini hanya beberapa saja. Ya, ini ada beberapa catatan yang harus kalian tambahkan. Sisanya kalian bisa cari di Google atau di internet. Contohnya ya. Tentukanlah nama senyawa berikut ini. Yang pertama adalah Na2SO4. Di mana Na2SO4 ini terdiri dari 2 buah atom Na dan 1 buah ion SO4. Di mana SO4 di sini sudah ada. Saya tunjukkan SO4 itu muatannya selalu 2 minus. Atau cara menentukan muatannya boleh seperti ini. Pertama, pecah dulu menjadi 2 buah bagian. Ya, Na2SO4 terdiri dari Na dan SO4. Lalu kita setarakan. Ternyata Na-nya ada 2, SO4-nya cuma ada 1. Jika koefisien atau angka depannya berbeda, maka tinggal tukar saja. 2 ini kita pindahkan ke belakang. Sedangkan SO4 karena tidak ditulis nih ya, ini berarti tandanya jumlahnya 1. 1 kita pindahkan ke sini. Itu jadi Na plus. Sehingga namanya karena Na ini adalah golongan 1A, ya, namanya menjadi cukup natrium, bukan natrium 1. Di sini biloxnya sama dengan positif 1, tapi cukup natrium karena dia golongan 1A. SO4 tinggal kalian lihat di sini namanya adalah sulfat, sehingga Na2SO4 namanya cukup natrium sulfat. Contoh yang kedua adalah KOH, terdiri dari ion K dan ion OH. OH selalu minus 1. Di sini sudah ada. K itu berarti K plus karena golongan 1A juga. Karena golongan 1A sehingga cukup ditulis namanya kalium. Bukan kalium 1. Ya. OH- tinggal ditengok di sini ada catatan nama anion poliatomnya adalah hidroksida. Jadi namanya adalah kalium hidroksida. Contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga adalah misalnya AgNO3. Ini terdiri dari Ag dan ion NO3. NO3 muatannya selalu negatif 1 dan Ag juga selalu muatannya positif 1. Karena Ag biloxnya sudah diketahui, nah, ada di catatan aturan penemuan bilox, aturan nomor 3, Ag itu selalu nilainya positif 1, maka cukup namanya perak. Tidak pakai perak 1. NO3 di sini sudah ada namanya, belum ada.
3 nanti kita tambahkan di sini NO3 min namanya adalah mitra. Nah, jadi namanya perak mitra. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan ada ini. Ada CuSO4 terdiri dari ion Cu dan juga ada ion SO4. Tadi SO4 kan selalu 2 min, sehingga Cu-nya akan mengikuti menjadi 2 plus. Ketika kita beri nama, Cu ini tidak ada di dalam aturan penentuan Bilox. Biloxnya tidak kita tahu, maka kita cari berdasarkan aturan nomor 4 ada Cu2 plus, maka namanya adalah tembaga 2 karena nilai Biloxnya adalah 2. SO4 2 min tadi namanya sudah ada, sulfat, jadi namanya tembaga 2 sulfat. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima misalkan ada MnCO3 terdiri dari Mn dan ada senyawa ion CO3. CO3 di sini sudah ada. Ini CO3. Muatannya 2 min. Otomatis Mn-nya juga sama 2 plus. Diberi nama Mn itu adalah mangan. Karena Biloxnya kita tidak tahu, tidak ada di catatan aturan Bilox, maka kita tulis mangan 2. Kenapa mangan 2? Karena Mn-nya di sini bermuatan positif 2. 2 CO3 namanya adalah karbon, ada di sini. Yang lain, yang keenam, misalkan ada yang namanya CR3 CO4 2 kali. Berarti ini terdiri dari 3 buah atom Cr dan terdiri dari 2 buah PO4. Ya, CR3 berubah jadi 3 Cr, PO4 berubah jadi 2 PO4, 2-nya pindah ke depan. Contoh yang di atas tidak ada yang di dalam kurung. Kalau ada yang di dalam kurung, tulis apa adanya yang ada di dalam kurung. Di dalam kurung ini PO4, kita tulisnya PO4. Sedangkan di soal nomor 1 sampai nomor 5 tidak di dalam kurung, ya tulis apa adanya. Angka-angkanya jangan ada yang dipindah-pindah. NO3 ya udah tulis NO3, jangan 3 NO3. SO4 selalu SO4. Ya. Karena di sini ada angka depannya berbeda dengan contoh yang di atas, ya, maka kita pindahkan 3 ini pindah ke belakang PO4 berarti jadi 3 min. Sedangkan 2 pindah ke belakang CR menjadi CR2 plus. CR namanya adalah kromium. Karena sama seperti Mn dan Cu, Biloxnya tidak kita tahu, maka tinggal lihat muatannya saja. Kromium 2, PO4 adalah namanya fosfat. Contoh yang berikutnya adalah ada yang namanya misalkan Ca dan Ca. Kita pakai lithium Li2Si. Li2 berarti ada 2 buah atom Li. Tambah, nah ini kan tidak di dalam kurung kan, tidak dikurung, berarti terus apa adanya, SiO3. Lalu kita lihat angka depannya ternyata berbeda angka depannya, maka SiO3 menjadi 2 min,
karena Li-nya ada 2. SiO3-nya cuma 1, maka pindah ke sini Li-nya jadi Li plus 1. Li dengan nama litium merupakan golongan 1A, sehingga tidak perlu ditulis nilai biloxnya. Langsung saja litium dan SiO3 2- di sini ada namanya yaitu silikat. Sehingga kalau digabung namanya adalah litium silikat. Untuk contoh yang lain. Di sini misalkan coba misalkan nomor 8 kita cari misalnya ada Mg MgOH 2 kali. Ini terdiri dari 1 buah atom Mg dan ada 2 buah atom OH. Ini karena di dalam kurung, tulis apa adanya di dalam kurung, angka yang ada di luarnya pindahkan ke depan. Lihat angka depannya berbeda. Di sini 1, di sini 2. Maka di sini jadinya 2 plus dari angka 2 ini, karena ini 1 pindah ke sini jadi min. Lalu di sini pun memang OH itu ada ya. OH itu selalu min 1, jadi nggak bakal berubah. Mg ini kategorinya termasuk ke dalam golongan 2A. Maka namanya cukup magnesium. Tidak magnesium 2. OH-nya namanya adalah hidroksida. Jadi MgOH 2 kali namanya adalah magnesium hidroksida. Contoh yang ke-9, misalkan ada lagi Ag3PO4. Ini berasal dari 3 buah Ag dan ada ion PO4. Lagi-lagi lihat angka depannya berbeda, sehingga di sini ikutin 3 min, dari sini dari 3 1 pindah menjadi plus. Ag termasuk berada dalam aturan, diketahui nilai biloxnya yaitu positif 1, selalu positif 1. Maka cukup namanya per 4 namanya adalah pos. Ya. Jadi ini tata nama senyawa ion poliatom. Ya. Mungkin bisa kalian mencoba dipelajari lebih lanjut, bisa searching juga aturan tata nama senyawa ion poliatom di sini. Untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan melalui grup. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.